Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Suara Urban. Terima kasih kalian sudah mampir di channel ini. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Warung Sate. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Malam itu, gerimis turun membasahi jalan setapak yang dilewati Budi dengan gerobak satenya. Lampu-lampu rumah di desa mulai redup, pertanda warga sudah beristirahat. Budi tetap melangkah, berusaha menjajakan dagangannya meski sudah larut. Dia menatap sate yang masih tersisa, belasan tusuk belum laku. Padahal hari sudah hampir berganti. Perutnya lapar, kepalanya pusing, tapi yang lebih menyiksanya adalah bayangan istrinya, Wati, yang terbaring lemah di rumah dengan tubuh kurus dan batuk yang tak henti-henti. Obatnya sudah habis, dan ia tak punya uang untuk membelinya lagi. Di rumah, anak semata wayangnya, Raka, juga dalam masalah. Besok adalah batas akhir pembayaran SPP. Jika tak dibayar, Raka harus berhenti sekolah. Budi menghela napas panjang, lalu mendorong gerobaknya kembali ke rumah. Malam ini dagangannya tidak habis. Lagi-lagi ia gagal membawa uang yang cukup untuk pulang. Saat hampir tiba di rumah, seseorang memanggilnya. Budi. Budi menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di tepi jalan, memakai jubah lusuh dan topi anyaman yang hampir menutupi wajahnya. Sorot matanya tajam, menembus gelapnya malam. Kau ingin hidupmu berubah? Suara itu berat, tapi terdengar lembut di telinga Budi. Budi terdiam. Lihatlah dirimu, Budi. Istrimu sakit, anakmu hampir putus sekolah. Sampai kapan kamu mau menderita seperti ini? Lanjut pria tua itu. Budi menelan ludah. Ia tak mengenal lelaki ini, tapi ucapannya menusuk tepat di hatinya. Apa maksud Bapak? Tanyanya ragu. Pria tua itu tersenyum samar. Aku tahu tempat yang bisa membantumu, asal kau mau memberikan sesuatu sebagai gantinya. Hati Budi berdebar. Tempat apa? Pria itu melirik ke arah barat, ke dalam hutan singkep yang gelap dan lebat. Bertemu denganku besok malam di sana. Jika kau benar-benar ingin mengubah nasibmu, ujar pria itu sebelum berbalik dan menghilang di antara bayang-bayang pohon. Budi berdiri kaku di tempatnya. Hutan singkep bukan tempat biasa. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang masuk ke sana dan tak pernah kembali. Juga makhluk-makhluk yang menghuni tempat itu, menunggu mereka yang datang membawa permohonan atau tumbal. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar nyaring, menggema di tengah keheningan malam. Budi menggenggam erat pegangan gerobaknya. Di kepalanya, tawaran lelaki itu terus bergema. Malam itu Budi tak bisa tidur. Ia duduk di tikar lusuh, menatap wajah Wati yang tertidur lemah. Nafasnya berat, sesekali terdengar batuk yang membuat tubuhnya bergetar. Di sudut lain ruangan, Raka meringkuk dengan buku-buku sekolah yang masih terbuka. Hati Budi semakin sesak. Besok adalah batas akhir pembayaran SPP anaknya. Sementara di sakunya hanya ada beberapa lembar uang receh, bahkan tak cukup untuk membeli obat Wati. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Aku tahu tempat yang bisa membantumu, asal kau mau memberikan sesuatu sebagai gantinya. Budi bangkit keluar dari rumah. Ia menatap langit yang mendung. Hatinya bimbang. Benarkah ada cara yang mengubah nasibnya? Jika ada, apakah ia siap dengan konsekuensinya? Sejenak ia berpikir untuk melupakan tawaran itu. Tapi bagaimana dengan Wati? Bagaimana dengan Raka? Mereka bergantung padanya. Dada Budi terasa berat. Akhirnya, dengan langkah kotai, ia berjalan ke arah hutan singkep. Hutan singkep sunyi,
hanya suara serangga malam yang terdengar di antara pepohonan besar. Udara di sana lembab dan dingin. Setiap langkah yang diambil Budi terasa seperti melangkah di dalam sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan. Di tengah hutan, Budi melihat lelaki tua itu berdiri menunggunya. Wajahnya tetap tersembunyi di balik bayangan topi anyaman. "Kau datang juga," ujar lelaki itu tanpa menoleh. Budi menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Lelaki tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah batu besar di tengah hutan. Batu itu berlumut, tapi permukaannya bersih seolah sering digunakan untuk sesuatu. "Duduklah di sana dan panggil namanya," kata lelaki tua itu. Budi mengerutkan kening. "Nama siapa?" Lelaki itu tersenyum samar. "Kau akan tahu sendiri." Jantung Budi berdegup cepat. Ia menatap batu itu, lalu dengan ragu melangkah mendekat. Begitu ia duduk, hawa di sekitarnya terasa semakin dingin. Angin bertiup pelan, membawa bisikan-bisikan aneh yang tak bisa ia pahami. Lalu dari kegelapan terdengar suara. "Kenapa kau memanggilku?" Budi menahan napas. Suara itu tidak berasal dari lelaki tua. Itu suara lain, suara yang dalam dan bergema, seperti berasal dari perut bumi. Tiba-tiba di depan Budi muncul sesosok bayangan tinggi. Tubuhnya besar, matanya merah menyala. Bentuknya tak sepenuhnya manusia, tapi juga tak sepenuhnya binatang. Aroma anyir menyeruak dari tubuhnya. Budi ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. "Jangan takut," kata lelaki tua dengar dari belakang. "Katakan keinginanmu." Budi menelan ludah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku ingin keluar dari kemiskinan. Aku ingin istriku sembuh dan anakku tetap bisa sekolah." Makhluk itu diam sejenak, lalu suaranya terdengar lagi. "Itu bisa kuberikan, tapi ada harga yang harus kau bayar." Budi menggigit bibirnya. Sudah menduga ini bukan pertolongan yang gratis. "Apa yang harus aku berikan?" Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Makhluk itu mendekat. Nafasnya dingin, menusuk hingga ke tulang. "1 nyawa manusia setiap bulan." Budi menegang. Hatinya langsung diliputi ketakutan. Ia ingin menolak, ingin berdiri dan lari. Tapi lalu bayangan Wati dan Raka muncul di kepalanya. Jika ia menolak, Wati bisa mati. Jika ia menolak, Raka pun bisa putus sekolah. Hujan mulai turun rintik-rintik membasahi batu tempatnya duduk. Budi mengepalkan tangannya. Di hadapannya, makhluk itu menunggu jawaban. Budi menggigit bibirnya. Jantungnya berdegup tak karuan. Bayangan Wati yang terbaring lemah dan Raka yang terancam putus sekolah terus menghantui pikirannya. Ia tahu ini gila, tapi apakah ada pilihan lain? Makhluk itu menatapnya dengan mata merah menyala, menunggu jawabannya. Hujan rintik semakin deras, udara di sekitar terasa lebih dingin. 1 nyawa manusia setiap bulan. Suara makhluk itu mengulang. Kali ini Budi menekan. Budi menutup mata sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku setuju." Suaranya nyaris tak terdengar. Seketika hawa di sekitar berubah. Angin bertiup kencang dan tanah di bawahnya bergetar. Makhluk itu mengangkat 1 tangannya. Kuku-kuku panjang mencakar udara. Dari telapak tangannya muncul segumpal cahaya merah yang berdenyut seperti jantung manusia. "Perjanjian telah dibuat." Suara makhluk itu menggema. "Mulai besok rezekimu akan berlimpah. Warungmu akan ramai. Satebu akan dicari orang. Tapi ingat, jika kau lalai memberikan tumbal, kau dan keluargamu yang akan jadi gantinya." Tiba-tiba cahaya merah itu melesat ke arah Budi, menembus dadanya.
ia merasakan panas yang membakar, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Seketika semuanya menjadi gelap. Budi tersentak bangun. Ia terbaring di dalam rumahnya dengan tubuh yang masih basah oleh hujan. Kepalanya pusing, dadanya terasa sesak. Apa yang terjadi tadi malam? Ia mencoba mengingat-ingat hutan singkep, makhluk itu, perjanjian itu. Hatinya mencerocos. Ia benar-benar telah melakukannya. Dari dalam kamar terdengar suara batuk Wati. Budi langsung bangkit dan berlari ke dalam kamar. Ia terpanjat melihat istrinya duduk tegak di atas ranjang. Wajahnya tak lagi sepucat kemarin. Batuknya berkurang. Budi, aku merasa lebih baik. Suara Wati terdengar lebih kuat dari biasanya. Budi terdiam. Ini mustahil. Semalam Wati masih terbaring lemah. Tapi kini, saat itu juga pintu rumah diketuk. Budi berjalan ke depan dan membukanya. Seorang pria paruh baya berdiri di sana. Budi, aku butuh 100 tusuk sate untuk acara di rumah besok. Kamu bisa? Budi ternganga. Selama ini tak pernah ada yang memesan dalam jumlah sebanyak itu. Belum selesai ia menjawab, suara lain terdengar dari kejauhan. Seorang warga lain datang lalu seorang lagi semua menanyakan sate Budi. Dada Budi berdebar. Perjanjian itu nyata. Tapi ia tahu ada harga yang harus dibayar. Dan waktunya semakin dekat. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sejak malam perjanjian itu, warung sate Budi selalu ramai. Setiap malam, orang-orang datang berbondong-bondong bahkan dari desa seberang. Mereka memuji satenya yang katanya lebih enak dari sebelumnya. Budi tahu ini bukan karena bumbu atau daging yang lebih baik. Ini semua karena perjanjian dengan makhluk dari hutan singkep. Wati semakin sehat. Raka bisa kembali sekolah tanpa khawatir soal biaya. Seolah semua masalah yang dulu menjeratnya kini lenyap begitu saja. Tapi ada satu masalah besar yang terus menghantui pikirannya. Perjanjian itu membutuhkan tumbal. Setiap bulan, satu nyawa manusia harus diserahkan. Jika tidak, ia dan keluarganya yang akan menjadi gantinya. Budi merasa dadanya semakin sesak. Setiap kali mengingatnya, bulan pertama hampir habis. Waktu tumbal pertama semakin dekat. Malam itu, warung sate Budi masih ramai. Namun pikirannya melayang ke hutan singkep, ke makhluk yang menunggunya. Tiba-tiba seorang duduk di bangku kayu di sudut warung. Seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh. Matanya sayu, wajahnya dipenuhi kerutan. Budi mengenalinya. Namanya Pak Karyo, seorang pengembara tua yang sering berpindah-pindah tempat untuk mencari nafkah. Pak Karyo menatap Budi dengan senyum lelah. Bud, bolehkah aku makan dulu? Aku tak punya uang. Tapi aku bisa membantumu mencuci piring atau bersih-bersih warung sebagai gantinya. Budi menatapnya tanpa berkedip. Hatinya bergejolak. Satu nyawa manusia setiap bulan. Makhluk itu hanya meminta satu orang. Tidak ada syarat lain. Tidak ada aturan bahwa orang itu harus orang jahat. Tidak ada aturan bahwa ia harus orang yang pantas mati. Budi menggenggam erat kain di tangannya. Pak Karyo bukan orang jahat, tapi dia sebatang kara. Tidak ada yang akan mencari atau merindukannya jika dia hilang. Budi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kau bisa makan di sini, kata Budi akhirnya. Pak Karyo tersenyum lega. Terima kasih, Bud. Kau orang baik. Budi hanya terdiam. Sementara itu di kejauhan hutan singkep terasa semakin gelap, seolah menelan cahaya bulan. Dan di dalamnya sesuatu sedang menunggu.
malam semakin larut. Warung Budi akhirnya sepi, hanya menyisakan dirinya dan Pak Karyo yang masih duduk menikmati sisa sate di piringnya. "Enak sekali satenya, Bud," ucap Pak Karyo sambil tersenyum. "Sudah lama aku tidak makan seenak ini." Budi mencoba membalas senyuman itu, tapi hatinya terasa berat. Di dalam kepalanya, suara makhluk dari hutan singkep terus berbisik. "Waktunya sudah dekat, Budi. Kau harus tahu apa yang harus kau lakukan." Budi menelan ludah, tangannya bergetar saat membereskan piring-piring kotor itu. Pak Karyo mengusap perutnya dengan puas. "Aku sudah kenyang. Terima kasih, Bud. Aku harus pergi sekarang, mencari tempat untuk istirahat." Budi menatap lelaki tua itu, merasa ada sesuatu yang menjerat lehernya. Tidak, ia tidak bisa mundur sekarang. "Pak Karyo," panggilnya. "Pak Karyo, kalau Bapak butuh tempat menginap, di belakang warung ada saung kecil. Bapak bisa tidur di sana." Mata Pak Karyo berbinar. "Wah, benar Budi. Terima kasih. Aku sangat berterima kasih." Budi hanya mengangguk. Dadanya semakin sesak. Malam semakin larut. Hutan singkep di kejauhan seperti memanggilnya. Pak Karyo tidur nyenyak di saung belakang warung. Nafasnya terdengar pelan dan teratur. Budi berdiri di dekatnya. Tangannya gemetar. Tangannya ada sebilah golok. Makhluk itu tidak mengatakan bagaimana cara menyerahkan tumbal. Yang penting nyawa harus dikorbankan. Budi menggenggam gagang golok semakin erat. Ia bisa membatalkan ini sekarang. Ia bisa pergi membangunkan Pak Karyo dan membiarkannya pergi. Tapi terbayang bayangan Wati muncul di pikirannya. Jika ia membatalkan ini, istrinya akan mati. Raka akan kehilangan masa depannya. Dan yang lebih mengerikan lagi, makhluk itu akan menagih nyawa mereka sebagai gantinya. Budi menarik nafas dalam. Tangannya terangkat tinggi. "Maafkan aku, Pak Karyo." Pagi harinya. Tidak ada yang tahu bahwa Pak Karyo pernah ada di warung itu. Tak ada yang mencari. Tak ada yang bertanya. Budi berdiri di tepi hutan singkep, menatap tanah yang masih basah dan merah. Suara makhluk itu bergema di kepalanya. "Bagus, Budi. Warungmu akan semakin ramai." Dari kejauhan, aroma sate mulai tercium, bercampur dengan air pagi yang dingin. Tapi bagi Budi, setiap gigitan sate yang ia buat kini terasa seperti darah yang menempel di tangannya. Sejak malam itu, warung Budi semakin terkenal. Pelanggannya tak hanya datang dari desa sendiri, tapi juga dari desa-desa sekitar. Orang-orang rela antre untuk mencicipi satenya yang katanya punya rasa berbeda dari sate lainnya. Budi hanya bisa tersenyum setiap kali seseorang memuji masakannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa hampa. Ia tahu ini bukan karena kepiawaiannya meracik bumbu yang baru atau memilih daging yang terbaik, tapi ini semua adalah hanya karena perjanjian dengan iblis hutan singkep. Setiap malam, suara di kepalanya terus berbisik. "Kau sudah melihat hasilnya, Budi? Lihat bagaimana warungmu berkembang. Semua orang menyukaimu." Tapi bisikan itu juga selalu diikuti oleh kengerian yang lebih besar. "Bulan depan, kau jangan lupa harus menyerahkan tumbal lagi." Suatu malam, Budi duduk sendirian di dapur setelah semua pelanggannya pada pergi. Ia menatap tangan-tangannya sendiri yang berlumuran darah bekas bumbu sate. Tapi dalam pikirannya, itu bukan bumbu sate, tetapi itu adalah darah.
Wati masuk dan duduk di sampingnya. "Kamu kenapa, Mas? Akhir-akhir ini kamu kok sering melamun?" tanya Wati pada suaminya. Budi hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Dik, hanya capek." Wati menatapnya dengan curiga, tapi akhirnya mengangguk. "Aku senang warung kita ramai. Aku juga merasa lebih sehat sekarang. Rasanya seperti keajaiban." Budi menelan ludah. Keajaiban itulah yang ia jual jiwanya untuk mendapatkan. Tiba-tiba suara pintu berderit. Budi dan Wati menoleh. Di ambang pintu Raka berdiri dengan wajah serius. "Ayah, ayah, ayah," katanya pelan. "Aku mau bicara." Budi mengerutkan kening. "Ada apa, Nak?" Raka melangkah masuk. Aku melihat ayah pergi ke hutan malam itu. Saat malam pertama warung kita mulai ramai." Darah Budi langsung membeku. "Apa yang ayah lakukan di sana?" tanya Raka. Budi tak langsung menjawab. Matanya menatap tajam ke arah anaknya, mencoba mencari alasan. Tapi sebelum ia bisa bicara, Raka melanjutkan dengan suara bergetar. "Ayah, aku melihat ayah membawa seseorang ke dalam hutan malam itu. Lalu orang itu tidak pernah kembali lagi." Budi merasa jantungnya berhenti berdetak. Raka tahu, anaknya tahu sesuatu. Dan kini ia tak bisa lagi menyembunyikan apa yang telah ia lakukan. Budi menatap Raka dengan diam. Tangannya mencengkeram lututnya, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup liar. Wati menoleh ke arah anak mereka dengan ajaib berkentut. "Raka, apa maksudmu, Nak?" Raka menelan ludah. Wajahnya penuh kebimbangan. "Aku tidak tahu pasti, Bu. Tapi malam itu aku melihat ayah pergi ke hutan. Aku mengikutinya dari jauh. Lalu aku melihat ayah bersama Pak Karyo." Budi merasakan tengkuknya meremang. Setelah itu aku mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Aku takut, jadi aku pulang. Tapi sejak saat itu Pak Karyo tidak pernah terlihat lagi. Raka menggigit bibirnya. "Apa yang sebenarnya terjadi sih ya?" Budi merasa dunia ini sekeliling berputar. Ini tidak boleh terjadi. Wati kini menatap suaminya. Matanya menuntut jawaban dari suaminya. "Apa maksud semua ini, Mas?" Budi menarik nafas panjang. "Tidak ada gunanya berbohong lagi. Ayah melakukan semua ini demi kalian." Akhirnya Budi berkata dengan suara bergetar. "Demi keluargaku, demi anak istriku." Ia lalu menceritakan segalanya tentang hutan Singkep, tentang makhluk yang memberinya kekayaan, tentang perjanjian yang mereka buat. Saat ia selesai bercerita, wajah Wati pucat pasi, tangannya gemetar, seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Apa yang sudah kamu lakukan, Mas?" bisik Wati. Raka mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Ayah melakukan sesuatu yang mengerikan demi warung ini, demi uang." Budi memejamkan matanya, menahan air mata. "Ayah terpaksa, Nak. Kalau tidak, kita semua yang akan jadi gantinya." "Tapi ini salah ya?" Suara Raka dengan kerasnya, matanya mulai basah. "Kita hidup dari penderitaan orang lain ya?" Budi tak bisa menjawab. Ia tahu anaknya itu memang benar. Ia menoleh ke arah Wati, berharap ada pemahaman di mata istrinya. Tapi Wati hanya bisa menatapnya dengan ekspresi ngeri. "Mas, kita harus menghentikan ini." Semuanya suaranya lirih, hampir seperti bisikan.
Kita harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Budi menggeleng pelan. Tidak bisa, Wati. Makhluk itu tidak akan membiarkan kita pergi. Kalau kita menghentikannya ini, kita semua akan kena akibatnya. Sejenak semuanya jadi hening. Lalu terdengar suara gemerisik dari luar rumah. Budi langsung menoleh ke arah jendela. Malam itu di luar terasa lebih pekat dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang familiar. Dan di antara bayang-bayang pepohonan, sepasang mata merah menyala menatap ke arah mereka. Makhluk-makhluk itu. Dan ia tidak suka dengan apa yang baru saja terjadi. Budi berdiri kaku di tempatnya. Nafasnya memburu. Matanya terpaku pada 2 titik mata merah yang bersinar di kegelapan. Dari luar rumah terdengar suara gemerisik, seperti suara yang merayap dari pepohonan. Lalu suara berat bergema memenuhi ruangan. Kau mengingkari perjanjian, Budi? Suara itu tidak terdengar seperti berasal dari satu mulut, melainkan dari banyak mulut. Bergema, tumpang tinggi. Raka mundur selangkah, sementara Wati menggenggam tangannya dengan erat. Kita harus pergi dari sini sekarang, bisik Wati ketakutan. Budi menelan ludah. Ia tahu tak ada gunanya lari. Makhluk itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tiba-tiba suara pintu berderit. Pintu depan terbuka pelan dan angin dingin menyapu masuk ke dalam rumah. Di ambang pintu, sesosok bayangan tinggi berdiri. Bentuknya samar. Tubuhnya seperti diselimuti kabut hitam. Wajahnya nyaris tak terlihat. Hanya 2 mata merah yang bersinar tajam. Budi merasa lututnya lemas. Ia ingin bicara, ingin memohon, tapi lidahnya terasa kaku. Makhluk itu melangkah masuk. Dan ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, Budi. Tapi kau juga tahu harga yang harus kau bayar. Budi menggigil. Aku akan mencari tumbal lagi. Beri aku waktu. Tidak, suara itu menggema seperti petir. Kau sudah berjanji. Jika kau berhenti, maka yang menjadi bayaran adalah keluargamu. Mata Budi membelalak. Ia menoleh ke arah Wati dan Raka yang kini menatapnya dengan wajah ketakutan. Tidak, ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Budi maju selangkah. Aku yang membuat perjanjian ini, teriaknya. Jangan ku ganggu keluargaku. Aku akan menyerahkan diri, asal kau lepaskan mereka. Makhluk itu diam sejenak. Lalu suara tawa lirih terdengar. Bagus, Budi. Akhirnya kau mengerti. Seketika kabut hitam di sekitar makhluk itu bergerak liar. Angin berputar di dalam rumah, mengguncangkan perabotan dan seisi rumah. Raka menjerit, "Ayah, jangan!" Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Budi tiba-tiba terasa ringan. Ia merasakan sesuatu mencengkeram tubuhnya, menariknya ke arah kegelapan. Wati dan Raka mencoba meraih tangannya, tapi angin itu semakin kencang. Dalam hitungan detik, Budi terseret ke dalam bayangan pekat yang melahapnya bulat-bulat. Dan kemudian semuanya hening. Pagi harinya warung sate Budi hangus terbakar. Penduduk desa hanya menemukan puing-puing hitam dan arang di tempat warung itu dulu berdiri. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi.
tak ada jejak budi, wati maupun raka. Tapi sejak malam itu, orang-orang mulai mendengar bisikan aneh dari reruntuhan warung tersebut. Kadang aroma sate tercium samar-samar di udara. Dan di malam-malam tertentu seseorang yang lewat sekitar warung itu mengaku melihat bayang hitam berdiri di tengah abu yang tersisa, menatap mereka dengan mata merah menyala. Tamat. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.